Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah semua anggota tubuh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani, akhawati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah, kita berjumpa kembali dalam renungan amal hati pada bulan mulia Ramadan yang penuh berkah ini. Amal hati yang kita akan renungkan pada kesempatan ini ialah memuliakan kemuliaan imani. Memuliakan kemuliaan imani. Renungan ini kita awali dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'azzim dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Artinya, itulah perintah Allah. Dan barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu merupakan takwanya hati. Ayat mulia ini menjelaskan bahwa salah satu wujud takwa yang ada di dalam hati ialah selalu menghadirkan di dalam hati pemuliaan terhadap syiar-syiar Allah, perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat mulia ini mendidik kita untuk selalu membangun kepribadian yang memuliakan kemuliaan-kemuliaan imani, kemuliaan-kemuliaan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis tentang penjelasan ayat mulia ini dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, yang saya akan sebutkan maknanya secara singkat. Beliau mengatakan yang maknanya bahwa yang dimaksud taqwal qulub, yang dimaksud takwanya hati di sini adalah beribadahnya hati kepada Allah. Hati beribadah kepada Allah semata. Tidak ada selain Allah yang diibadahi oleh hati. Dan ibadah kepada Allah itu adalah puncak kecintaan kepada Allah, puncak kerendahan diri kepada Allah, puncak keikhlasan
hanya karena Allah. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwa ibadah hati itulah ibadah yang pokok. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh setiap orang ada segumpal daging. Idza salahat salaha sairul jasad. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah semua anggota tubuh yang lain. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging itu rusak, fasadalaha sairul jasad, maka rusaklah semua anggota tubuh yang lain. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa segumpal daging itu ialah hati. Itu makna perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Intinya bahwa menghadirkan di dalam hati pemuliaan terhadap kemuliaan-kemuliaan imani itu adalah upaya untuk membangun takwa di dalam hati, sekaligus menjadi wujud takwa yang ada di dalam hati. Kalau kita mau membuktikan kemuliaan imani di dalam hati kita, maka kita mesti mengulang-ulangi ungkapan-ungkapan kemuliaan imani di dalam hati. Antara lain, kita mesti selalu mengulang-ulang dalam hati, amal hati ini, para pemirsa, bahwa saya memuliakan salatku. Kalau kita salat, kita ucapkan dalam hati, saya memuliakan salatku. Saya memuliakan Al-Quran. Saya memuliakan malam Jumat dan hari Jumat. Masih banyak umat Islam yang tidak pernah menghadirkan di hatinya bahwa malam Jumat dan hari Jumat itu malam dan hari kemuliaan. Bahkan ada yang saya ingat di kampung-kampung, justru malam Jumat itu dianggap malam menakutkan. Astagfirullah. Dianggap malam berkeliarannya setan, menyebar bahaya. Ini mitos yang sangat keliru. Justru malam Jumat dan hari Jumat, malam dan hari yang paling mulia dalam sepekan. Mesti kita hadirkan pemuliaan malam Jumat dan hari Jumat di hati kita. Dan itu berpahala besar. Sekaligus memotivasi kita untuk sungguh-sungguh mengoptimalkan ibadah pada malam dan hari Jumat itu. Apalagi kita ungkapkan dalam hati, saya memuliakan bulan mulia Ramadan. Saya memuliakan bulan mulia Ramadan. Ucapkan dalam hati. Apalagi sudah hari-hari terakhir. 10 terakhir, puncak kemuliaan Ramadan, Lailatul Qadar kita nantikan. Ucapkan dalam hati, saya memuliakan Ramadan. Saya memuliakan ibadah puasaku. Saya memuliakan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini juga belum populer di kalangan umat Islam. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah secara khusus, yang disebut Ashhurul Hurum, yang dijelaskan dalam surah At-Taubah. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jumlah bilangan bulan ada 12 di sisi Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan 1 yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Itu bulan yang lebih mulia dibanding bulan-bulan yang lain. Di mana pada bulan tersebut
beramal padanya pahala lebih besar, dan berdosa padanya hukumannya lebih besar. Itu mesti dihadirkan pemuliaan terhadap bulan-bulan mulia tersebut. Intinya, setiap kita beramal, kita hadirkan pemuliaan amal itu di dalam hati, agar kita tidak menyepelekan amal, agar kita tidak merasa hina dalam beramal. Di antara ungkapan pemuliaan dalam hati adalah, saya memuliakan amalku agar supaya Allah memuliakanku pula, agar Allah merahmatiku, agar Allah senantiasa memberi tambahan hidayah kepadaku untuk saya selalu beribadah kepadanya. Banyak ungkapan-ungkapan pemuliaan yang mesti kita ucapkan dalam hati. Saya memuliakan ulama, saya memuliakan orang-orang saleh, saya memuliakan semua yang dijelaskan kemuliaannya oleh Allah dan Rasulnya. Ini amal hati yang perlu dibiasakan, dan terus terang jarang disinggung, jarang dibahas. Padahal ini sangat penting sekali. Jelas sekali firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 32 tadi, bahwa salah satu tanda takwanya hati, kalau selalu menghadirkan di dalam hati pemuliaan-pemuliaan terhadap kemuliaan imani, terhadap syiar-syiar Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita biasakan amal hati yang luar biasa ini. Mari kita berdoa kepada Allah, memohon tambahan hidayah, agar kita selalu memuliakan kemuliaan-kemuliaan imani dalam hati kita, yang memotivasi kita untuk sungguh-sungguh mengamalkan amal-amal mulia tersebut. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.